Tapi jangan lupa, yang terjadi pada korban itu kan real. Satu, pada saat ini kalau secara hukum kita bicaranya dia adalah dia melakukan penipuan, ya kan? Dan karena tidak adanya RUU PKS, of course, gitu ya. Kita nemuin orang udah megang pisau tangannya berdarah-darah pun tetap harus kita kasih benefit of the doubt. Iya. Kalau enggak kayaknya yang terjadi sama Gilang tuh gitu. Dia udah semua terindikasi mengarahnya ke sana, tapi tetap harus kita kasih benefit of the doubt. Ya, supaya nggak kejadian kayak karena itu akan both side. Iya, gitu. Both side. Ada seorang individu yang abis sholat terus dia dihajar sama massa sampai meninggal gara-gara dia dituduh nyolong speaker dari masjid. Ternyata dia habis sholat aja dan speakernya kebetulan sama or something like that sound systemnya. Betul. Ya kayak gitu-gitu kan. Dan satu lagi mungkin bisa nggak ini gue jadi punya point of view menarik. Bisa nggak Mbak Zoya, Kak Zoya, kalau misalnya ada seseorang yang gini, kita melihat si A ini sebenarnya dilecehkan menurut kita. Tapi si A ini dia tidak merasa dilecehkan. Misalnya, kan ini kan balik lagi ke feeling. Iya, betul. Terus akhirnya kita bilang, enggak, lu tuh dilecehin, lu fight back dong, lu do something dong. Tapi si ini tidak merasa. Biasa kasusnya aja tuh, kayaknya. kasusnya apapun, Ya, nggak ya. kasus ini Kak. Kasusnya apapun. Kita boleh nggak memaksakan perasaan kita atau semuanya harus balik lagi ke si korbannya? Nggak bisa, itu kembali lagi harusnya ke korbannya. Ya kayak misalnya gini nih, ini ada tweet yang cukup rame waktu itu ya. Dihebohin banget. Tweetnya gini nih, sesimpel gini aja nih ya. Gue bukannya mau mengecam orang yang nge-tweet ini ya, gitu. Iya, sorry ini ya. kan contoh kasus aja. Ini contoh kasus ya. Jadi gini, sesimpel, aduh perempuan tuh memang kerjaannya manicure, pedicure, insecure. Oke. Gitu kan. Gue tuh begitu denger itu gue langsung, enggak, gue manicure pedicure gue kagak insecure. Emangnya semua perempuan begini? Gue sebel deh gitu. Jadi ini omelan gue nih dalam hati gue ya gitu. This is very personal. Jadi gue gini, lah emang kalau gue manicure pedicure terus gue pasti insecure apa? Ini nih kayak gini-gini nih gitu ya. Gue sambil ngomel nih, gini-gini nih bikin semua cewek jadi kayaknya kalau lu kagak insecure lu bukan nggak sempurna jadi cewek. Ini kan toxic femininity menurut gue gitu loh. Men, jangan beginilah gitu, kayak hidup kita perempuan udah kurang ribet aja gitu ditambahin kayak gini, you know. Terus rame, kan ternyata diangkat sama salah satu akun feminis gitu ya. Terus begini, wah gitu, pro dan kontra, banyak cewek ini cuma bercandaan tahu begini. Tuh bilang gini, tunggu, ini bukan masalah apa-apa, ini kita sebagai perempuan, kita kan nggak semuanya kita insecure. Nah, pembiasaan kayak gini membuat kita jadi nggak nyaman. Tapi banyak banget yang lebih ngebelain kalau itu adalah bercandaan. Tapi gue relatif nggak setuju karena secara psikologis ketika kita membiarkan bercandaan-bercandaan kayak begini yang menurut gue sorry ya gitu, ini toxic gitu. Lu membuat diri lu untuk jadi perempuan, kita tuh jadi perempuan di negara ini, kita jadi warga negara kelas 2 gitu. Perjuangan kita udah ribet, ditambahin lagi afirmasi dari sesama perempuan bahwa iya emang kita jadi perempuan kerjaannya manicure pedicure insecure. Menurut gue ya elah nggak gitu-gitu amat men, kita jadi perempuan gitu loh, you know. Nah kayak gitu-gitu kan orang banyak yang maksain, nggak bisa, ini kan adalah apa sih namanya, toxic gitulah, ini begini-begini. Terus gue bilang udah deh gini, kalau lu nggak ngerasain ini nggak kenapa-napa ya udah oke. Tapi gue cuma mau kasih tahu kalau menurut gue gitu ya. Karena banyak yang kayak meminta gue memoderatori ini gitu ya. Tapi gini kan mbak, tapi gini kan. Nggak, pokoknya buat gini ya. Kalau gue pas ngeliat itu gue nggak nyaman gitu. Karena gue melihat bahwa perempuan memang banyak insecurity-nya. Tapi jangan dikasih afirmasi seperti itu. Itu akan mempersulit kita sebagai perempuan secara psikologis untuk terima diri kita apa adanya. Itu aja. Jadi kita memang nggak bisa maksa kalau kayak begini. Kalau dia nggak ngerasa dilecehin atau dia nggak ngerasa tulisan itu toksik, ya siapalah gue, iya kan? Gue bilang ya udah nggak apa-apa, tapi at least gitu ya belajar nerima diri lah, belajar mencintai diri. Hal-hal kayak gini akan mempersulit hidup lo untuk mencintai diri lo gitu ya. It sucks. Nah kalau tadi berarti hampir sama prinsipnya sama ketersinggungan, Cok. Iya, memang. Ketersinggungan is taken kan? Iya, not given. Nah berarti hampir sama dengan apa? Pelecehan yang seperti ini kasusnya. Oh iya, tapi betul. Iya kan? Ada orang yang semuanya bergantung kepada, jadi gini, kalau gue udah nangkep si poinnya. Poinnya adalah apapun yang dirasakan oleh si korban, itu kita nggak bisa ignore. Mau dia merasa
terlecehkan atau dia tidak merasa terlecehkan pun kita tidak bisa ignore. Tapi Dan itu hak dia juga. Itu hak dia. Iya, Tapi di iya. sisi lain, sebelum kita bilang seseorang predator, ada proses yang harus kita jalani Iya. sampai akhirnya dia fix jadi predator. Iya. Bahkan dalam konteks dia sudah tertangkap basah, celana melorot dan penisnya pun sudah keluar. Udah mamerin ke orang lain. Di mata hukum, dia baru bisa disebut tersangka setelah ada Pembuktian. proses tertentu. Iya. Ya, itulah makanya hukum itu sistem yang diciptakan supaya kita punya waktu untuk membela diri. Karena bisa aja kalau kita lagi apes-apesnya, kita emang kebetulan lagi buka celana terus ada di sana, ada di waktu dan tempat yang salah, ngerti Iya. kan maksud gua? It's kayak bahasa Inggrisnya it's not what it look like. Iya, it's not what it looks like gitu. Jadi sebenarnya Never know. dalam kasus ini ya kita harus kasih benefit of the doubt sebenarnya. Gue bukannya jadi devil's advocate ya. Cuma misalkan andai kata waktu ada pembuktian dan dia menyatakan juga kalau ini bukan buat kepuasan seksual, sedangkan dia sudah dicap sebagai predator seksual, misalkan dia udah bilang oke, dan ada saksi ahli dan akhirnya terbukti kalau itu hanya untuk misalkan ya, untuk bukan persugihan. Apa? Jadi Ya, kayak for ini whatever. syarat untuk dia mengumpulkan ini supaya jadi kaya. Ya. Iya, Nah, ada yang bisa begitu juga. aja dia langsung menuntut orang yang ngecap. Boleh, tapi ya dong, boleh, pencemaran nama baik. Boleh, Misalkan, boleh. ini permisalan aja. Tapi disitulah harusnya hukum kita tidak boleh tertekan sama opini publik. Iya. Harusnya di situ. Cuman kan sepertinya Kita tidak nggak bisa, mungkin. kita selalu begitu ya. Kita kayak kalau di publik, Kadang kan biasanya gitu. Makanya harusnya hukum tuh independen. Makanya kan patungnya itu dia tutup mata terus pegang ini adil, ini adil. Iya. Iya. Harusnya ditambahin lagi tuh tutup kuping supaya nggak kedengeran omongan orang. Karena Iya, kalau penegak hukum sudah termakan oleh narasi di luar sana, dia Iya. jadi nggak objektif dalam menilai sebuah tapi kasus. bener ya. loh, gue ngerasain ya waktu tahun 2010 akhir itu kan gue jadi saksi ahlinya bocornya videonya sex tape-nya Ariel Peter Pan pada waktu itu kan. Iya. Gue jadi saksi ahli di persidangan dan itu adalah persidangan tertutup gitu ya. Iya. Gue sih gitu ya, with all due respect ya, bukannya gue gimana-gimana, tapi pada sidang tertutup itu gue ngerasain pressure yang besar sekali gitu ya dari jaksa penuntut umum yang ada 7 by the way. Ya, wow. Terus hakim Kalau dengan kalau kasus korupsi ditanganin seserius itu nggak? Pengacaranya Ya, 7. pengacaranya 7. gitu. Ya. Terus gue yang wow gitu kan ya. Ya. Sementara dari pihak sini tuh ya cuma kayak 2 apa 3 gitu ya pada waktu itu OC Kaligis dan OC Kaligis kalau nggak salah. Iya. Terus kayak gitu set gitu nih hakimnya sini gitu kan dan hakim anggota gitu. Gue ngerasain pressure-nya sangat besar sekali. Most likely bukan based on hukum tapi Ya. based on apa yang Tekanan terjadi ya? di luar sana di sosial Betul. media gitu. Betul. Gue, well, sekali lagi with all due respect, bukannya gue belagu ya, tapi pada saat itu gue tidak merasakan apa ya, ini loh, tidak merasakan kayak ditindas, diintimidasi, walaupun I know I feel like they try to do that, tapi gue ngerasa gini, loh, gue kan mah ajak aja sama ilmu gue, ya kan? Iya, betul. Ini adalah eksibisionis apa bukan? Ini penyimpangan apa bukan? Dia sama katanya sama banyak orang, tapi kan gue bilang, itu kan katanya. Betul. Bukti itu nggak ada di situ, ngerti Ya, nggak lo? ya. Terus gue bilang, Betul. lo wait, ya gue tahu bukti itu cuma 2 gitu, nggak 30 video seperti yang diinin media. Jadi banyak sekali gue tuh menampiknya tuh enteng aja. Ya based on teori ini begini-begini berarti nggak mungkin tak udah mentah. Terus gini mental tek. Karena Betul. apa? Karena banyakan dia mendengarnya dari ini media. Maksud gue gini, Betul. kalau gue bikin opini, kalau gue mau mempengaruhi opini publik, ya gue pakai itu. Tapi kan ini ahli hukum, gue seksolog, ya kita pakai aja, kita adu ilmu aja kan harusnya gitu. Istilahnya Bukan- kasarnya Betul. sih harusnya diskusi para profesor jangan bias gara-gara opini para gara-gara kuli. media gini ya. Aduh. Opini para kuli yang Exactly. yang diatur sama dan maksud gua gini. Kita digiring begini. Iya betul, dan gitu, maksud gue maksud gini, gua. itu semua sebenarnya semua bisa terjadi kalau sex education dan edukasi yang lain merata di masyarakat. Betul. Sehingga Betul. masyarakatnya juga opininya tidak ngawur wur. Jadi tidak memberikan pressure yang parah.
bahkan di Amerika sendiri pun ini masih jadi masalah. Oh yes. Karena masyarakatnya tidak teredukasi seperti yang kita kira. Iya. Bahkan di Amerika bener loh, survei bener loh. terbaru tuh menunjukkan bahwa banyak yang goblok orang-orangnya gitu. Iya. Jadi, nah apalagi kita kan, mereka yang adidaya aja begitu, apalagi kita harus bekerja keras. Jangan salah loh, seks edukasi yang paling baik di dunia itu adalah Belanda. Oh iya jelas, Belanda Gitu. Belanda Karena sangat jelas. angka infeksi menular seksualnya rendah gitu ya, aborsinya hampir nol. Tapi gitu Belanda ya. tuh gila loh. Ini lo bisa cari artikelnya sekarang juga. Di Belanda itu, gua nggak tahu sistem apa yang mereka terapkan di sana. Tapi penjaranya kosong. Iya. Udah pernah baca Kayak di penjara di Belanda penjaranya itu kosong sampai beberapa penjara ditutup Iya, karena ditutup. udah maintenance-nya nggak ada. Ya, buat apa Buat- lagi? ini buat apa nih penjara? Ditutup. Padahal di sana tahu apa? Kenapa nggak nular sama kita ya dijajah 350 tahun ya? Nggak tahu. Like, why? Karena padahal di sana satu kita mau drugs disediain jarum. Mereka punya red Yes. district. Iya, ya, red Mereka area. punya red district. Mereka Red pokoknya area. kalau kita pakai Siapa yang drugs, pernah ke sana? Saya. Ya, belum mereka pernah. tuh kalau kita mau pakai drugs sama pemerintah difasilitasi. Yes. Karena buat pemerintah Supaya lebih nggak ada ini HIV. Yes, karena buat pemerintah lebih baik bisa dikontrol daripada Daripada mereka diem-diem brutal. difasilitasi. Tapi buktinya mereka di sana aman-aman aja. Dan Ya, hampir zero yang nonton itu yang mendownload pornografi loh. ya hampir zero. Tapi maksud gua karena mereka masyarakatnya juga oke kan. Santai aja, slow. Ya tapi ya paling jeleknya Belanda ya jajah kita doang jadi VOC. That's it, ya, man. tapi gua nggak tahu. Tapi data nggak bohong. Data nggak bohong. Tapi setahu gua yang masalah jarum suntik yang dia menyediakan bebas itu diprotes tuh sama negara-negara tetangga. Karena Iya. gini, Karena jadi pada ke situ. betul. Jadi Devisanya naik. orang nih ke Belanda nih. Wah, enak sekali Belanda. Semua pada ke Belanda Pada ke kan. sana. Pada ke Belanda, pulang-pulang jadi edik. Karena negaranya nggak siap. Karena negaranya nggak siap, lo ngerti ya? Iya, Gue ngerti. kalau lo di Belanda gitu ya, sama kayak gue bukan orang Indonesia juga gitu. Gila enak lo kalau di Belanda, lo bisa beli ganja gini-gini. Atau ada beberapa state di Amerika kan sudah melegalkan ganja. Ya sudah, kan, sudah. Gitu ya. Ada tokonya bahkan. Oh iya, ada browniesnya, jangan sedih Namanya saudara-saudara. kalau di sana kan namanya coffee shop. Iya. Ya kan, coffee shop di Belanda gini. Pokoknya gue kalau udah ngeliat gini, oh ini happy brownie. Do you have ini marijuana ini? Iya, this is oke, gue yang mana ya dulu ya. Gitu. Oke, mungkin sebelum Nggak bisa gitu, sebelum jadi kita hati-hati. sebelum kita closing, tapi poinnya udah dapet ya bang ya? Iya, Poinnya udah dapet. Kita harus kasih benefit. Gue penasaran pengen nanya. Lu pernah ngerasa bahwa menjadi seksolog itu adalah kerjaan yang di Indonesia tuh memulai dari mana ngejelasinnya? Gini. Misalnya gini. Kalau kita guru matematika ngomong di Indonesia tahu udah ada kita ngerti nih. Oh, paling enggak dia udah ngerti Base-nya. aljabar, dia udah ngerti matematika dasar. Jadi kalau dia ngerti aljabar dan ngerti matematika dasar, oke, gue akan mulai ngomong dari sini. Yeah. Lu kan seksolog kan. Masyarakat kita kan sangat tidak terdidik tentang sex education. Yeah, exactly. Lu pernah ngerasa waktu mau ngomong depan orang, aduh gue mulai dari mana ya? Iya sih. Ini lost cause nggak sih? Atau ngambil psikologi yang gitu? Lu pernah ngerasa? Atau ada saran buat teman-teman yang pengen ngambil jurusan ini? Apakah ini adalah lebih banyak pusingnya atau lebih banyak serunya? Lebih banyak dramanya. Gimana Kak? Ini pertama kalau mau jadi seksolog itu ada dari beberapa latar belakang gitu ya. Di Indonesia, di Asosiasi Seksologi Indonesia lebih banyak didominasi pria. Gue adalah seksolog perempuan pertama sih di Indonesia, seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia gitu. Dan emang berdarah-darah sih gitu ya. Gue inget gue lagi Instagram live, lalu gue lagi cerita tentang perjuangan gue dari S1, S2 gue di UI, gue ambil psikologi gitu ya, sampai gue jadi psikolog tersumpah. Abis itu gue ngambil studi advance di pusat studi seksologi di Universitas Udayana Bali, gitu ya. Terus habis itu gue keluar negeri karena gue ngambil sertifikat kecil karena seksolog klinis cuma gue doang kan, gitu. Jadi gue harus keluar, ya gue ramu supaya bisa masuk ke budaya, culture gitu kan ya. Masyarakat kita kan sangat-sangat variatif banget ini ya, bineka tunggal ika banget gitu. Nah itu gue ramu untuk jadi seks edukasi sesuai dengan usianya gitu. Oke, baik. Sep gitu, begitu nyampe sini kebanyakan orang itu memperlakukan gue kayak bintang film porno, tau gak lo? Iya, Kayak yang wow, kan gue gapnya jauh banget, gila. Ini kayak yang segini, oh kalau gitu
paham dong gaya begini-begini. Hah? Yang ditanya pertama gaya ya? Iya, gaya gitu kayak. Anjir, kok gila. gaya sih Sedih gitu. banget sih. Kayak gue Sedih banget ya Mas. Se-uneducated itu. Se-uneducated. itu gitu. Terus dia gitu gue bilang, gaya, kenapa gaya ya? Iya, jadi sebenarnya pokoknya kalau saya mau muasin harus pakai gaya apa? Loh, tunggu, gue nggak ngasih resep, lu mesti gimana? Lu harus tanya dan lu komunikasi sama pasangan lo untuk bisa gini gitu. Jadi memang sepegel itu. Dan gue tanya sama teman-teman lain yang latar belakangnya dokter dong ya, gue tanya, kalian nggak kayak gini? Oh enggak mbak, dan mereka bilang gini, karena lu perempuan. Jadi kalau di Indonesia ini ya, orang ngelihat kata-kata seks keluar dari mulut perempuan dan lu kalau ngomong kan lempeng ya iyalah kan occupational hazard ya udah Iya, 18 tahun gitu betul, jadi betul. kayak ya gue biasa aja buat orang laki-laki kok lu lebih tahu penisnya dia dibandingkan dia sendiri itu agak bikin gejolak emosi loh sama otaknya dia. Yang padahal sebenarnya itu masalah ilmu dan edukasi aja. Sesimpel kan, itu gue pernah ya sampai kayak diteror gitu ya di Twitter gue inget waktu itu diginiin. Mbak Zoya kenapa sih kok paham banget tentang ini sih tentang penis gitu. Jadi gue lagi ngomong kan gini, bedanya gitu kalau lu pergi ke ini soal silaturahmi kelamin gitu ya. Karena ini namanya silaturahmi kelamin, it means gue bilang gitu. Kalau silaturahmi lu ngapain sih? Lu ngetok dulu ya kan artinya lu harus konsensual. Ya, caranya kan mesti ngomong begitu kalau Indonesia ya. Yang namanya konsensual tuh gitu, namanya silaturahmi lu ngetok dulu. Lu nggak masuk rumah orang main bablas-bablas aja, main make semua barang-barangnya dia enggak. Lu nanya dulu gitu kan ya. Boleh nggak? Mau nggak gitu ya. Masuk pakai sendal atau Masuk enggak? sendal apa enggak udah. Jangan Anda tiba-tiba kagak pakai sendal masuk kan agak gitu bahaya kan. Ngotor-ngotorin kan. Benar. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi gue kan lagi gue ngajak gitu, terus gue bilang gini, dan bedanya gini ya, seksolog, misalnya seksolog klinis kayak gue sama seksolog yang terbelakang dokter. Misalnya kita bahas tentang disfungsi ereksi, itu paling simple gitu. Kalau lu punya masalah dengan hormon lu dan segala macam, lu akan ke dokter, ya ke seksolog yang latar belakangnya dokter untuk cek hormon lu. Tapi pada saat ya udah dicek hormon lu baik-baik aja, semuanya baik-baik aja, tapi penis lu nggak bisa perform, nah baru lu ke gue. Karena gue bisa bilang, oh berarti lu memberikan job desk terlalu banyak pada penis lo. Gitu. Penis lo, misalnya lu umurnya udah 40-an gitu atau 50-an, tapi lu berharap, hai penis gitu, bekerjalah seperti kamu usia 25 tahun. Iya kan capek juga, iya gak realistis. Itu ngaruh juga di psikologis juga kan? Iya gitu. Nah itu udah jatah gue untuk memberikan konseling terapi gitu. Tapi ya memang masih minim gitu. Yang penting gini, gue tuh selalu pokoknya gue lempeng aja deh gitu. Yang penting setiap individu itu dia harus tahu bahwa usia biologisnya dia itu harus sejalan dengan perkembangan psikoseksualnya. Kalau nggak sejalan, bisa ada kasus-kasus rusuh lainnya. Ntar lu tiba-tiba fetish lu jadi ekspresinya aneh-aneh, ya kan? Betul. Lu jadi tiba-tiba eksibisionis, atau lu jadi fuckboy, you know? Atau lo jadi apa namanya, jadi barisan patah hati melulu gitu. Itu semuanya kan ada proses yang harus lo maknai. Baik, gitu. Berarti buat teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Kak Zoya ya perjalanannya akan cukup berdarah-darah ya. Khususnya cewek ya. Khususnya perempuan. Ya. Dan gue pernah ditanyain gini sama salah satu orang di Instagram. Kak, lu kan sampai keluar negeri, lu belajar sampai di Bali gitu, sampai mesti ambil dua sesi gitu ya, pelajaran gini-gini, lu S2 pula gitu. Balik modal nggak Kak? Terus gue baru kayak sadar gitu. Shit, gue nggak pernah ngitung men. Tapi balik modal nggak ya gue? Kalau buat gue ya Kak, sebenarnya permasalahan utamanya bukan di balik modalnya sih, makan hati aja sih kalau kata gue. Karena kalau buat gue jujur aja, gue selalu bilang ini berkali-kali sama Martin, sama semua orang. Di Indonesia ini lebih banyak orang yang lebih cepat ditunggu mati daripada berubah. Oh my God, iya loh. Iya, kayak kita udah edukasi ya, kita udah ngomong, wah, apa yang kita harapkan kalau masih joget poco-poco? Gini-gini. Nggak ada yang salah dengan joget poco-poco. Tapi maksud gue, sampai taraf tertentu itu jadi indikator. Apakah orang ini bisa berubah atau tidak? Masih pakai baju partai nggak kemana-mana? Jadi kadang tuh gue suka hopeless gitu loh. Kalau misalnya ngelihat ada orang-orang terus, ini lebih cepat tunggu mati ini daripada berubah gitu. Iya. Makanya in a way gue ngerti sih maksudnya Thanos gitu kalau udah aduh kan. Karena memang biaya edukasi mahal. Udahlah, gue pakai aja 5 cinya. Iya, biaya edukasi mahal, diedukasi belum tentu berhasil, ya kan?
Kadang hilangin aja iya, separohnya. kadang lebih murah Pegel kumpulin hidup satu gue. tempat kasih banjir bandang. Aduh. Tapi kan tidak seperti itu kan. ya. Iya, kita tetap harus berusaha ya Itu dengan sudut pandang saya sebagai komedian loh ya. Iya, iya. Itu tidak serius, Iya, tolong. iya. Itu tidak serius. Ya tapi Jadi melatih, jadi tapi melatih. I feel you Kak. Iya, I feel iya. you betapa sulitnya. I feel you lah. Ya gue tuh ya Kak bisa menerima ya pada masa-masa awal-awal itu gue bisa menerima belasan ya literally ya sebulan itu bisa belasan foto-foto penis dikirim ke DM gue. Karena mau ini konsultasi atau Enggak lah, udah jelas gak konsultasi. enggak, gua malah lempeng aja Emang kan. orang udah gak masuk akal. Loh, Tapi bener gue kayak dia awalnya gue gini. Oke, iya kan? tunggu sabar. Gue bilang gitu. Kan pertama gini, kan biasanya pakai ABCDE dulu kan. kalau di otak gua kan lu kan gua adalah ini ya. Right? Solo. Terus gue bilang gini, pertama kali gini, ini ada masalah ya, kayaknya penis saya tuh begini. Selalu kan gitu di awalinya ya. Iya. Gue gini dulu, oke, I give you a chance ya, to be a better person, oke? Oke. Gue bilang gini, itu gue sampai punya template-nya, gue tinggal copy paste. Aduh, iya. Kalau Anda punya masalah secara fisik, pertama saya bukan dokter, jadi saya tidak akan mengeksaminasi bagian tubuh Anda apapun. Iya. Gue bilang gitu. Kalau lu punya masalah, Iya. lu pergi ke RSUD terdekat, cari urolog atau androlog. Oke. Gue bilang gitu. Benefit of the doubt ini. Benefit Iya. of the doubt kan, Iya, walaupun oke. udah Iya. ghost banget gitu Iya, kan iya, ya. iya, iya. Oke. Terus ada yang, oh maaf, Ya. langsung hilang. Oke. Tapi ada yang gini, tapi Mbak Zoya itu kan perempuan dan seksolog. Saya pengen tahu menurut Mbak penis saya gimana. Oh. Saya bilang gini, Mas, itu pelecehan seksual. Mau Iya. saya perkarain atau mau gimana? Hilang. Iya. Gitu. Oke. Tapi ada yang bener-bener yang ngomong kayak gini, Mbak, semalam berapa ya? Maksudnya? Anjing gitu serius. Ih, serius itu. Terus gue bilang, saya bukan pekerja seks gitu. Saya nggak pernah ngomong open BO, kenapa Anda ngomong kayak gini? Ya kan kecuali gue bilang gini, Iya, iya, open BO, bla 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 gitu Iya, kan. iya, Gue itu nggak pernah lagi. ngomong gitu juga Iya, gitu iya, ya. iya, Terus iya. gue nggak, terus gue bilang gini, enggak, ini gue bilang gue nggak ngerti kenapa ini orang ajaib begini. Terus dia marah-marah, alah gampangan lo, kan gue cuma pengen aja having sex sama seksual, emang nggak boleh? Nggak boleh, gue bilang gitu. Iya. Ngamuk gitu ya, udah gue goblok gitu ya. Tapi sebenarnya yang gitu-gitu tuh sampai detik ini masih ada. Kayak misalnya nanti gue kasih lihat deh di ini gue Instagram gue, lu Wow. biar lu lihat sendiri kayak gini. Sesimpel gini, maaf ya Mbak, kalau Mbak itu sebagai seksolog dan perempuan gitu ya, kan gue suka dibilang STW gitu kan ya. Iya, iya. Sebagai seksolog STW, kenapa sih harus pakai STW? Seksolog aja. Kayaknya waktu jadi seksolog nggak nanya umur gue berapa, iya kan ya? Iya, iya. Nggak harus pakai bikini, nggak harus pakai tank top gitu Iya, kan? iya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi gini, Mbak, kalau Mbak mau jujur sama diri Mbak sendiri, kenapa sih Mbak nggak pakai tank top gitu supaya menunjukkan seksualitas? Sebagai seksolog kan Anda harusnya terbuka sekali. Mbak Nggak ada cerdas hubungannya, sekali Pak. ngomong. Iya, aduh. Gila banget ya. Atau nggak yang kayak gini, Gila Mbak banget. saya harus jujur, biar bagaimanapun juga apapun yang Mbak omongin, saya itu sangat-sangat terangsang. Maaf ya Mbak, saya harus jujur sama diri sendiri. What the hell? Like, Iya. Waduh. lu nggak usah jujur sama gue, cuplis. Gue bilang gitu. Lu ngomong aja sama diri lu sendiri, itu bukan urusan gue. Iya, gokil. Terus pernah ada yang ngomong gini, Mbak Zoya, saya tuh ya semalam tuh saya mimpi gitu, dan saya mimpiin Mbak gitu ya, dan itu adalah mimpi basah terindah saya, bla 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 gini. Terus gue bilang gini, Mas, nggak harus dibilang sama saya, buat saya itu nggak sopan. Kenapa? Kan Mbak seksolog, Mbak pasti ngerti dong kayak begini-beginian. Ada Wow, itu libido tak terbendung Lo tuh. ngerti nggak akhirnya Aneh banget. kegoblokan netizen itu jadi menganggap seksolog perempuan sama seperti, mohon maaf kalau kata-kata gue kasar, seperti perempuan nggak bener. Padahal it's a two different thing. Just because I'm talking about sex. Yes. Lo ngerti nggak segoblok itu Bang Martin? Terus gue kan kayak gini, Mas, misalnya nih Mas ya, misalnya. Anda goblok. Gue bilang gini, Mas, misalnya Anda punya istri ya, istri Anda itu tiba-tiba tetangga Anda datang nih gitu, Ya. tetangga ada yang cowok, terus bilang gini, Mas, istri kamu misalnya gini, Anda seksi sekali deh sebagai istrinya Martin atau istrinya Coki gitu ya. Terus udah gitu, saya semalam membayangkan Anda, itu adalah mimpi basah saya terindah. Perasaan Anda sebagai laki-laki gimana? Terus tau gak, dia maki-maki gue. Dasar! Udah tua masih ngomongin seks, menghina saya lagi.
gue lebih aduh chaos, gue nggak ngerti Iya. lagi. Gue bilang, Oke. udah dadah, bye-bye. Langsung nggak mau balas ini mungkin- lagi gue, nggak ngerti lagi. Ini kalau kita bahas ini nih agak panjang, cuman gue cuma mau bilang mungkin ada yang namanya tematik. Ya, Ya kan ada orang yang memang sukanya sama yang pakai baju suster, Iya, pakai baju karyawan. Iya. Kan tapi nggak usah dibahas aja kan Nah, ke gue mungkin ya. ini Lu bayangin aja sendiri. Dari dia menerima kepuasan dari seorang psikolog, Iya. seksolog mungkin Ya, gitu. kayaknya ngerasa Ini kayak juga pakai seksolo gitu ya. mungkin ya itu. Tapi harus diomongin gak Iya, sekali iya, juga ada. gitu. Oke. Oke. Ya bisa dibilang ya kesimpulan dari bicara kita ya. Kalau balik lagi ke soal adik kita ini ya. Iya, iya, iya. Ya adik kita yang Ya, ini. kita kasih benefit of the doubt. Kita ya benefit betul. of the doubt. Ya, Ya, gua setuju. dan untuk kalian semua yang udah terlanjur memberikan cap sebelum adanya pembuktian, It's ya not fair. balik lagi lah. ke Iya, diri iya. sendiri. Karena kan kalau bayangin aja kalau kita ada di posisi itu yang betul kata Kak Zoe tadi, itu tidak seperti kelihatannya. Lo kan juga berharap diberikan benefit of the doubt ada orang Iya, sama betul. orang lain kan. Betul. Nah, Kasih sebelum- kesempatan dia explain. Sebelum itu terjadi, kita duluan yang harus mulai proaktif. Kalau orang Islam bilang husnuzon kepada orang lain atau memberikan benefit of oh saya tahu. Karena It's banget saya dirimu. tahu. Karena saya sering berurusan sama ormas. Waduh. Jadi ya itulah intinya. Kita harus kasih benefit of the doubt lah. Oke. Thank you so much for watching. Thank you Kak Zoya. Thank you, Kak Yoi. Zoya. Waduh, gokil. Nanti gua sama Coki akan balik lagi di Grey Area berikutnya. Siap. Bye bye. Bye bye.